satu di antaranya. Jadi tidak perlu ada jaminan, tapi syaratnya syaratnya harus ada bisnisnya, kemudian nanti kita due diligence. Ini kan Kalteng Ventura ini perusahaan pemodalan pembiayaan. Ini kan kita juga tahu bahwa sebenarnya ada juga di tempat lain nih yang juga menyediakan bantuan permodalan seperti perbankan. Nah, ini yang membedakan PT Sarana Kalteng Ventura dengan perbankan itu apa nih kira-kira? Oh ya, oke. Baik. Jadi mungkin dari bentuk fisiknya ada beda ya, bentuk kelahirannya juga beda kan. Memang kalau perbankan itu kan tentu orang datang ke bank pasti mengajukan kredit. Dan kredit itu boleh kredit apa aja, konsumsi boleh, kredit perumahan boleh, kredit ini boleh kan. Tapi kalau Ventura itu bedanya, ketika orang datang ke Ventura itu satu yang perlu ditanya pertama kali adalah bisnisnya apa. Orang datang ke Ventura kemudian pengen minta pembiayaan tapi untuk menikahkan anak nggak bisa, nggak boleh. Jadi ketika orang datang ke Ventura itu yang paling pertama harus punya bisnis, punya usaha, itu pertama kali. Nah, kita punya produk yang tadi saya sebutkan di atas. Jadi kuncinya adalah punya usaha. Jadi kalau untuk kredit konsumsi, kredit itu kami bukan. Memang tujuan awal kami terbentuk itu diberikan amanah oleh Menteri Keuangan Pak Martin Muhammad itu memang untuk meningkatkan usaha kecil menengah dan koperasi. Artinya apa? Mereka yang punya usaha dan nanti akan menciptakan lapangan kerja yang besar. Kemudian yang visible tapi non bankable, gitu ya. Jadi itu bedanya. Kemudian kalau kami juga tidak bisa menghimpun dana masyarakat, kami modalnya dari setoran saham, kemudian dari Jeksim, kemudian dari Exim Bank, seperti itu. Kemudian dana-dana dari Kementerian BUMN, seperti itu. Baik, jadi itu keunggulannya dan perbedaannya dari perbankan juga Pak ya. Jadi terfokus pada bisnis, dan juga bisnis. Selain permodalan juga itu tadi yang luar biasanya tuh ikut mensupport dengan membantu manajering juga usaha itu. Betul. Jadi di samping itu juga syarat kita mudah, kemudian persyaratan fleksibel mudah, terus kemudian prosesnya juga cepat. Kami juga ada dampingan manajemen dan mentoring. Itu yang kami lakukan, dan setiap setahun itu ada in-house training yang kita tujukan untuk para UKMK. In-house training itu isinya ya macam-macam. Ada yang cara buat laporan keuangan sederhana, terus kemudian cara memanajemen dan lain sebagainya. Itu nanti akan kita datangkan narasumber dari luar. Dan ini sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Memang tidak semua kita undang. Jadi kalau kami punya UKMK kan banyak sekali. Jadi ya mungkin perwakilan dari UKMK yang kita undang, kemudian kita kasih in-house training, dan itu sifatnya rutin. Nah, itu yang kita ingin tawarkan kepada para teman-teman UKMK. Baik. Dan juga ini Pak, untuk selama bimbingan. Nah, kita bahasnya bimbingan aja nih, karena dibantu kan membimbing UKMK nih yang sedang berjalan dan sedang kita manajering nih. Itu untuk pembimbingannya sendiri itu secara personal, maksudnya itu misalkan ada beberapa UMK itu kita samakan untuk bimbingannya jadi satu, atau kita lebih ke pendekatan dalam artian karena beda-beda juga jenis usaha atau bisnis orang, itu kita fokus di satu MK secara personal selama membantu memanajemennya secara personal, atau bagaimana itu Pak sistemnya?
Jadi gini, kalau untuk in-house trainingnya sendiri biasanya bersamaan ya, artinya tidak bisa personal ya, satu persatu. Tapi kita undang ada beberapa UKMK, misalkan katakanlah tahun ini kita mau mengadakan in-house training setahun ini misalkan 100 orang gitu kan. Jadi mungkin dari sekian banyak UKMK itu tidak semua memang kita undang. Jadi hanya 100. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kalau yang sifatnya personal, mungkin cukup sama account officer kita atau bagian marketing kita memberikan dampingan. Bu, Pak, mungkin yang perlu diperbaiki seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kami juga kemarin juga memberikan reward kepada UKMK terbaik kami untuk katakanlah menghadiri entah itu workshop, seminar itu di Bali, kemudian di Jogja, itu juga kita pernah lakukan. Di sana tujuannya adalah bertukar pengalaman dengan UKMK yang ada di luar, misalkan di Jogja atau di Bali yang sudah punya usaha dan usahanya mulai berkembang dan bagus dan tumbuh, gitu ya. Nah, itu sebagai reward kami terhadap UKMK yang memang benar-benar bagus ya. Itu, saya pikir itu. Untuk sejauh ini, selama ini, kira-kira sudah berapa banyak, mungkin bisa dibagi sedikit buat kita, sudah seberapa banyak nih UKMK yang sudah dibantu sama Sarana Kalteng Ventura? Oke, baik. Kalau total keseluruhan dari sejak pendirian mungkin banyak ya, saya nggak ingat betul, mungkin udah ribuan ya. Tapi kalau khusus tahun 2021 yang masih existing ya masih besar juga ya. Sebetulnya kami itu pengen menjangkau UKMK itu sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, supaya kalau mereka nanti maju berkembang, kami akan mencari lagi UKMK yang kira-kira yang tadi saya sebut, yang non bankable tapi visible. Jadi kami bantu lagi. Jadi mulai dari Palangkaraya sampai Kalimantan Tengah wilayah Barat, kemudian wilayah Timur juga ada semua. Dan kami punya PU atau kalau dalam bahasa awamnya itu nasabah ya. Itu kalau PU di Kalteng Ventura itu memang namanya seperti itu, pasang usaha namanya. Nah, itu dari wilayah barat itu wilayah Pangkalan Bun sana, Sampit, kemudian di wilayah timur itu ada di Maratewe, Buntok, Tamiang sampai Murung Raya kami ada juga. Jadi kalaupun kami nggak bisa benar-benar memaksimalkan, memang karena wilayahnya terlalu luas ya. Tapi saya berusaha untuk bisa menjangkau UKMK yang ada di daerah-daerah. Gitu. Baik. Oke Pak, ini kelebihan yang dimiliki Kalteng Ventura dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain. Mungkin seperti tadi ada untuk membantu mensupport managering dan tanpa jaminan. Mungkin ada hal lain unggulannya. Ya, terima kasih. Jadi bukan kami mengecilkan terhadap produk yang dimiliki oleh lembaga lain, tidak. Tapi saya ingin berbagi sedikit tentang produk-produk yang dipunya oleh Ventura ya, Kalteng Ventura, khususnya penyertaan saham. Memang penyertaan saham itu Anda datang tidak punya jaminan nggak masalah, yang penting bisnisnya bagus, gitu ya. Bisnisnya bagus, kita due diligence dan orangnya benar-benar support dan concern terhadap usaha tersebut, kami akan support dana. Terus kemudian manajerial, kemudian kita akan bentuk PT. Nah, itu salah satu di antara produk yang mungkin tidak dimiliki oleh lembaga atau perusahaan lain. Kemudian kami juga memberikan dampingan administrasi berupa mengadakan workshop, terus seminar, terus kemudian bimbingan, termasuk
pelatihan kepada para UKMK. Jadi 2 tahun terakhir memang kita rasakan ada regulasi dari pemerintah, tidak boleh kita mengadakan acara-acara yang tentu bertentangan dengan regulasi pemerintah. Makanya insya Allah tahun 2022 kalau misalkan pandemi sudah ini, kita akan juga mengadakan in-house training bagi UKMK yang sudah jadi PU kita. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Tentu di selain memberikan dana, tentu memberikan pengetahuan, memberikan edukasi kepada para UKMK supaya UKMK itu tidak hanya bisnisnya yang maju, tapi pengetahuannya juga harus maju, termasuk pembikinan laporan keuangan sederhana, laporan neraca, laba rugi, cash flow, kemudian tata cara pemasaran dan lain sebagainya. Nah itu yang kita ingin support kepada mereka UKMK itu. Gitu. Benar. Karena kebanyakan juga setahu saya Pak, kalau UKMK itu terkendali di modal. Ketika modal ada, bagaimana nih menggerakkannya, arahnya kemana nih? Biasanya seperti itu kan. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin pemberian edukasi dari atau pendampingan seperti ini kan sangat efektif jadinya Pak. Jadi juga benar-benar membantu, tidak hanya dari segi modal, tapi bagaimana berjalannya nanti sehingga berkembang UMK-nya. Oke nih Pak. Ini yang terakhir nih Pak. Untuk UKMK ini seperti apa yang bisa bermitra atau menjadi pasangan usaha Kalteng Ventura? Kayak seperti tadi kan harus benar-benar niat berbisnis, terus harus memiliki perusahaan, dan mungkin ada kriterianya nih Pak. Misalnya dia harus seperti apa atau tidak boleh seperti apa begitu. Jadi gini, bagi teman-teman yang punya usaha atau UKMK di luar sana yang kriteria yang bisa dibiayai oleh Ventura itu apa aja ya? Yang jelas tidak bertentangan dengan norma dan agama, ya kan? Seperti contoh misalkan minuman yang yang dilarang oleh agama, terus kemudian bisnis-bisnis yang berbau perjudian, terus bisnis-bisnis yang menyangkut tindakan pidana dan lain sebagainya. Nah itu, selama bisnis itu bisa menghimpun para pekerja dan meningkatkan tenaga kerja, kita akan support. Tentu ini juga selaras dengan tujuan dari pemerintah sendiri. Jadi untuk meningkatkan usaha kecil menengah yang nantinya itu akan meningkatkan, selain menumbuhkan usahanya, juga meningkatkan tenaga kerja. Sehingga kalau sudah tenaga kerjanya meningkat, tentu saya yakin pengangguran akan semakin berkurang. Jadi intinya adalah semua bisnis, semua lini bisnis. Tentu kalau UKMK bisa dilihat ya, kalau UKMK itu tentu bisnis-bisnis yang real, bukan bisnis yang di luar ketentuan yang sudah ada. Gitu. Jadi intinya semua bisa. Berarti berpotensi untuk memulihkan kembali perekonomian. Betul. Sejak pandemi ini Pak ya. Oke. Bisa bagi ke teman-teman yang ada di rumah atau pemirsa yang nonton nih, visi misi atau motivasi nih dari Bapak sendiri buat para UMKM supaya semangat nih berjuang, gimana nih? Terima kasih. Jadi jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa bekerja sendirian di tengah pandemi corona ini. Tetaplah semangat, karena mungkin tidak hanya teman-teman di luar sana yang merasakan pandemi corona ini, tapi di luar sana, bahkan ini adalah pandemi global, semua bisa merasakan. Tapi yang jelas, pertama harus tetap konsisten terhadap usaha kita, kemudian kita harus komit terhadap usaha kita, dan kita punya semangat untuk terus berjuang meningkatkan dan menumbuhkan usaha kita. Dan kami Kalteng Ventura siap membantu. Silahkan pilih produk apa yang tadi saya sebutkan itu. Tinggal teman-teman UKMK yang siap untuk dibiayai. Gitu. Luar biasa, konsisten, komitmen, dan semangat. Iya, baik. Terima kasih untuk Bapak Sunario sudah dari membagi dan memberi
hal yang kita tidak tahu nih, pengalaman-pengalaman, juga tadi ada inspirasi bisnis dan Ya. juga berbagi apa sih itu PT Sarana Kalteng Ventura. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah juga yang penasaran dan juga memerlukan modal, wah saya ini bingung nih modalnya dari mana, atau saya ini bingung bisnis saya ini mau arahnya kemana, Ya. mungkin bisa sebagai wadah konsultasi juga Pak ya. Betul. Di PT Sarana Kalteng Ventura. Silakan aja. Apalagi era sekarang lebih mudah ya. Jadi sekarang itu dengan hanya lihat di HP, semua informasi seolah-olah udah di depan mata kita ya. Sudah praktis. Sudah praktis. Oke, baiklah. Oke, teman-teman jangan lupa terus saksikan podcast Kalteng Ventura di episode-episode berikutnya. Dan kali ini saya Dita Santoso mohon undur diri dari hadapan Anda bersama dengan Bapak Senario. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.